Abdullah bin Mas'ud saking sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala ngendikan sapa Sayyidina Abdullah bin Mas'ud min nafsin olah ono min nafsin saking awak-awakan balotun kang bagus au fajiratun utawa kang ladhet kang ala utawa kang ala ilal mauta kejaba iku utawi mati khairun iku luwih bagus laha maring mati mau fa ing kanat mongko lamun ana apa mati iku balotun bagus faqad qala mongko teman-teman wis dawuh sapa Gusti Allah niki ten surat Al-Imran iki wa ma inna wa khairul abrar niki ten surat Al-Imran ayat 198 wama utawi barang inna wa inna masane Gusti Allah iku khairul wa bagus abrar kedue wong kang bagus wa in kana lamun ana iku fajiron wong kang ladut faqad qala mongko dawuh sapa Allah taala Gusti Allah taala inna manumriwa yastadu isma wa lahum azabun muhin surat Al-Imran ayat 178 inna ma'anin pastinya ono iku mundurake lahum maring wong kang kafir ya yastadu supaya tambah sapa Gusti Allah ing wong kafir isman dosane walahum lan iku tetep kedhe wong kang kafir azabun utawi siksa mubinkan dan nasolatan. Jadi ini tentang ayat Gusti Allah surat Al-Imran ini bahwa kematian itu bagi orang yang bagus, bagi orang yang baik, itu merupakan sebuah kebahagiaan, teman-teman. Jadi dia mengalami kebahagiaan karena akan menghadap Allah, teman-teman. Tapi kematian bagi orang yang fajir, orang yang fasik, orang yang kafir, orang yang munafik, malah justru niku akan semakin bertambah panjang umurnya, maka akan semakin besar siksanya di hadapan Allah. Yang kafir, yang sing umur dawa-dawa niku. Nek menurut surat Al-Imran niki justru ditahan kali Gusti Allah dengan kekafirannya niku agar besok siksanya bisa lebih lama. Nek menurut niki jadi niku perbedaan antara kematian bagi orang yang fajir dan orang yang beriman kepada Allah. Waluyan dan riwayatkan an Anas ibnu Malik saking sahabat Anas bin Malik an Nabi saking kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu satamane kanjeng Nabi iku qala dawuh supaya Nabi al mautu utawi mati iku hatu mukminin dadi istilahate dadi kepenake wong kang iman walau dan akan sapa Ibnu Mas'ud Sayyidina Ibnu Mas'ud an-Nabi saking kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu satamene kanjeng Nabi iku suila dan takoni sapa Nabi ayu mukminina utawi endi wong kang mukmin iku afdalu kang luwih utama kala jawab sapa kanjeng Nabi ahsanuhum wong kang mukmin sing luwih utama iku bagus-baguse wong mukmin khuluqan akhlak budi pekerti ini wakil dan ucapakan wa ayu mukminina utawi di wong kang iman iku akyasu kang luwih pinter kala dawuh sapa kanjeng Nabi aksaluhum utawi luwih akeh-akeh wong mukmin luwih mauti kedue wong kang mati apane sikon ilingi wa aksanuhum utawi luwih bagus-baguse wong mukmin lahum maring mati istidadan apane istidadan persiapane wa qala lan dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam
iku man wong dana nafsahu kang nuduhaken sapa man wa amila lan amal sapa man lima krono bareng bakal mauti ing dalem sakwise mati wal ajiru utawi wong kang apes iku man wong atba'a kang nganut sapa man nafsu ing awak dhewe man hawa ing nafsu hawa nafsu man wa taman nawan awak sapa man Allah taala ing Gusti Allah taala al amaniyah ing pira-pira pengalaman yakni ngrasakaken sapa man al mahfirata ing pangapura niki ingkang pertama mau dawuh saking sahabat Anas bin Malik. Beliau mengatakan bahwa kematian itu menjadi tempat istirahat bagi orang mukmin. Memang rohatan itu istirahat ya, tempat istirahat. Jadi memang dunia ini tempatnya capek mungkin. Segala sesuatu itu memang ribet kan dunia ini. Memang kalau harus ibadah harus ada salahnya ini, harus ini. Kan nggak mungkin. Memang dunia ini tempatnya capek bagi orang mukmin. Dunia disebut mukminin wa jannatul kafir. Kan nggak dunia itu penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Selama hidup di dunia, orang mukmin itu harus merasa gini terikat dengan banyak aturan-aturan Allah. Ya memang harus seperti itu. Ketika dia sudah meninggal, ketika dia sudah mati, dia sudah terbebas dari hukum-hukum Allah. Jadi roh itu bebas ibadah kepada Allah tanpa harus terikat hukum-hukumnya Allah. Nah, ini menunjukkan bahwa kematian itu menjadi tempat istirahat yang nyaman bagi seorang mukmin. Jadi memang dunia ini mau dunia disebut mukminin wajah jannatul kafir dan surga bagi orang-orang kafir. Orang-orang kafir kan merasa nyaman hidup di dunia. Mereka bebas melakukan apapun yang mereka suka tanpa harus terikat aturan. Mereka menganggap bahwa dunia itu surga mereka. Tapi bagi orang mukmin, disebut mukminin menjadi tempat penjara bagi orang mukmin karena terikat dengan banyak hukum-hukum Allah. Jadi ketika dia sudah menemui kematian, dia akan merasa terbebas dari hukum Allah. Jadi bebas beribadah di hadapan Allah. Ini penjelasan dari sahabat Anas bin Malik. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahwa Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdalu? Siapa orang mukmin yang lebih utama? Siapa orang mukmin yang paling utama? Rasulullah mengatakan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling utama adalah orang yang akhlaknya paling bagus, yang budi pekertinya paling bagus. Kan menurut innama bu'istu utami memakai akhlak. Jadi sebaik-baik orang mukmin itu yang lebih utama adalah orang yang menjaga akhlak budi pekertinya kepada siapapun. Nah, ini menunjukkan bahwa orang mukmin yang lebih utama. Jadi dia tetap berakhlak baik kepada siapapun. Berakhlak baik itu macam-macam. Berakhlak baik itu macam-macam. Dia tergantung kepada siapa yang dia hadapi kan. Misalnya contoh senyum niku kan bagus ya. Sama ahli kasodata koton senyumlah kepada saudaramu. Senyum niku bagus. Ketika kita bertemu kepada sesama muslim yang satu muslim, tapi ketika bertemu dengan yang beda muslim, senyum ini menjadi nggak bagus kan. Jadi setiap apapun akhlak niku ada aturannya. Jadi senyum niku bagus ketika dilakukan oleh sesama muslim atau kepada orang lain yang satu muslim, yang muslimnya sendiri. Tapi ketika berhadapan dengan bukan muslimnya, kan jadi bahaya senyumnya. Nah, ini pun contoh bahwa akhlak bagus niku ada contoh yang harus pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi tidak bisa menafsirkan sendiri. Niku akhlak yang bagus. Terus pertanyaan mana? Wa ayu mu'minin aqyasun? Ya Rasulullah,
Siapa orang mukmin yang paling pintar itu siapa? Siapakah orang mukmin yang paling pintar? Rasulullah mengatakan adalah orang mukmin yang paling pintar adalah orang mukmin yang senantiasa memperbanyak untuk mengingat kematian. Artinya mengingat kematian itu dia memiliki banyak persiapan tentang datangnya kematian yang datang tiba-tiba. Jadi ketika mau melakukan sesuatu itu mesti dipikir berkali-kali. Apakah yang aku lakukan ini tidak bahaya? Apakah yang aku lakukan ini sudah diridhoi oleh Allah? Apakah yang aku lakukan ini sudah diridhoi oleh Allah, oleh Rasul? Niku soal mukmin yang pintar. Jadi senantiasa mau menggunakan akalnya, berpikir setiap apa yang ia lakukan. Sebenarnya yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Orang-orang yang pintar itu adalah orang-orang yang senantiasa mengingat Allah dalam kondisi apapun, di saat dia duduk, di saat dia tidur, di saat dia berdiri. Ini kok orang-orang yang pintar. Tentunya mungkin kadang kita nggak sampai seperti ini kok, tetap kita harus berusaha bagaimanapun, berusaha untuk meningkatkan mengingat Allah. Memang bisa saja setiap kadarnya orang kan beda-beda, tapi tetap seorang mukmin itu diwajibkan untuk berikhtiar berusaha untuk mengingat Allah dalam kondisi apapun. Ini kok orang-orang yang pintar nih, tentang surat Al-Imran, orang yang senantiasa mengingat Allah dalam kondisi apapun dan bersyukur terhadap apa yang telah diberikan Allah selama ini. Ini kok orang-orang Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah, sungguh apa yang Engkau ciptakan ini tidak ada yang sia-sia. Niku tiang yang pintar, selalu mengingat kapan saja kematian dan mempersiapkannya loh. Dan yang lebih bagus dari mereka adalah senantiasa mempersiapkan datangnya kematian itu. Orang yang mukmin yang paling pintar. Jadi ini penjelasannya Nabi dan hadis itu mengatakan bahwa al-qayyisu mandana nafsahu. Orang-orang yang pintar itu adalah orang-orang yang senantiasa menahan nafsu keburukannya, nafsu keburukannya yang bertentangan dengan Allah. Ini orang-orang yang pintar. Wa amila lima ba'dal mautiyo, dan beramal untuk mempersiapkan datangnya kematian yang akan ia hadapi. Niku orang-orang yang pintar. Jadi orang-orang yang pintar niku menurut Rasulullah dalam kitab ini adalah orang yang senantiasa mengingat datangnya kematian kapanpun ia datang. Bagaimana mengingat kematian? Banyak mau dengan cara mengingat Allah, bersyukur terhadap apa yang diberikan Allah. Bersyukur niku menjadi hal yang pokok bagi seorang mukmin. Soalnya gini ku mau ancamannya serius. Kalau tentang Al-Quran, semua dosa niku ada pengampunannya. Kecuali tiang-tiang yang beringkar, langsung diancam oleh Gusti Allah kan. Wa in kafartum inna azabi lasyadid. Betul-betul ilah, betul-betul kan. Biasanya setiap kesalahan itu pasti ditambahi kata ilah kalau dalam Al-Quran. Ilah itu kecuali orang-orang yang mau kembali, orang-orang yang mau tobat kepada Allah. Tapi kalau orang yang tidak mau bersyukur, nggak pakai ilah, nggak pakai kecuali. Sekali dia tidak mau bersyukur, langsung kena azabnya Allah. Jadi langsung disiksa oleh Allah. Malam yaudabi kodoi, malam yasbir ala balai, fayaktub roban siwai, wa yakhud nyal aldi wasamai. Barang siapa yang tidak mau ridho terhadap kehendakku, tidak mau sabar terhadap musibahku, maka carilah Tuhan selain aku dan keluarlah dari bumi dan langitku. Ini ancaman bagi Allah. Jadi orang-orang yang tidak bersyukur ini langsung kata-kata ilah. Kalau kita belajar ilmu bahasa dalam Al-Quran, ilmu balaghah, bahwa setiap kesalahan itu Allah memberikan kata ilah. Ilah itu artinya orang-orang yang terlewat batas ini akan diampuni oleh Allah jika dia mau kembali. Tapi kalau orang-orang yang tidak mau bersyukur, langsung diancam oleh Allah berupa siksaan. Niku
niku mau. Jadi orang-orang yang pintar niku mengingat kematian dengan cara niku mau, mengingat Allah dalam kondisi apapun, dan yang kedua mensyukuri apa yang ada pada dirinya, yang nikmat Allah yang ada pada dirinya niku tiang-tiang ingkang pintar. Sedangkan orang-orang yang bodoh kebalikannya, orang-orang yang rusak, orang-orang yang bodoh itu adalah orang yang menuruti hawa nafsunya, tidak mau taat kepada Allah, tapi berharap ampunan Gusti Allah. Ini kan aneh. Betul pun taat tentang Gusti Allah, nuruti nafsu mawon, tapi berharap Gusti Allah ngampuni, kan aneh. Betul ikhtiar, tapi berharap Gusti Allah niku ngampuni. Nah, niku aneh nih. Ini dianggap orang bodoh. Menurut Rasulullah itu orang bodoh. Mana mungkin orang yang tidak berikhtiar, meskipun kita semua tahu bahwa kita itu celaka atau bahagia itu sudah ditentukan di Lauhul Mahfuz, kita itu sudah ditentukan semuanya. Kita akan kemana itu sudah ditentukan oleh Allah. Tapi Allah juga bisa berkehendak untuk mengubahnya setiap saat. Terserah Allah. Ya fi'u mayasa wa ya'dzibu mayasa. Allah itu berhak untuk mengubah catatan seseorang itu sekehendak Allah, meskipun takdir kita itu sudah ada, kita itu sudah ditakdirkan masuk neraka atau surga, itu pun wonten catatannya. Tapi kan Gusti Allah berhak untuk menentukan mengubah takdir itu kan. Betapa banyak kisah-kisah yang kita dengar itu hanya karena hal-hal yang sepele Allah itu mengubah catatan takdir seseorang. Misalnya seorang pelacur, catatannya pun masuk neraka hanya karena memberikan minum kepada anjing yang kelaparan dengan sepatunya, ya akhirnya catatannya berubah menjadi ahli surga. Bayangkan ya. Jadi ini aku mau bahwa jangan pernah berputus asa terhadap rahmatnya Allah meskipun takdir itu sudah ditentukan. Ini nih, walatai asumil rohiyullah, jangan sekali-kali berputus asa terhadap rahmatnya Allah. Latak natu min rahmatillah. Inna wa yaghfiru dzunuba jami'a. Jangan pernah berputus asa terhadap rahmatnya Allah. Sesungguhnya Allah berkehendak untuk mengampuni dosa apapun yang Ia mau. Semuanya yang kita mau. Jadi kita tetap harus berikhtiar meskipun takdir sudah ditentukan, meskipun catatan kita sudah ditentukan oleh Allah, tapi sebagai seorang mukmin kita tetap berusaha. Ini wow. Ini sebodoh-bodohnya orang yang gini wow. Kata Nabi bahwa orang-orang man atba'a nafsahu, orang yang senantiasa menuruti nafsunya, keburukannya, hawa nafsu keburukannya, wa tamanna, dan berharap Allah Ta'ala ing atas Gusti Allah Ta'ala al-amaniyah, berharap pengampunannya Allah. Kan aneh, mboten tahu taatan Gusti Allah tapi berharap Gusti Allah nyepuro. Ini kan hal yang aneh, hal yang aneh kan tadi. Ini ku, tapi kalau orang-orang yang pintar gitu mau, orang yang senantiasa mengingat kematian setiap saat, karena kematian itu bisa datang kapan saja. Ini mau dengan cara mengingat Allah dan bersyukur terhadap apa yang Ia miliki. Ini ku, yang akan pintar. Pernah kita katakan. Al-Fatihah. Baca haji bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam jami'a khawairi wa afat wa tadna jami'a hajat wa tadna bani man sa'at wa tafawna baina al-hajat wa tadna bi sahih jami'a khawati fi khayat Muhammad wa tadna bi wa bi islam dina wa Muhammad nabiy wa sallallahu wa bi qur'ana imama wa khitaba rabbana sidna yawma wa sunna wa ja'alna lil muttaqina imama rabbana sidna yawma wa sunna wa ja'alna lil muttaqina imama rabbana sidna yawma wa sunna waj'alna muttaqina imama rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Sayyidina Muhammad.